Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta didik di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama dengan keluarga. Hari ini Kamis 6 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2021. Kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku terpuji artinya sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu yang dimaksud dengan sifat terpuji di dalam agama kita ini. Dan kita tahu orang yang memiliki sifat terpuji memiliki banyak manfaat. Misalnya manfaatnya dicintai oleh banyak orang. Dan tentunya orang yang perilakunya terpuji, jujur, sopan, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, kerjasama, dia akan disenangi oleh banyak orang, dicintai dan disenangi oleh banyak orang. Kemudian banyak teman, tentunya orang senang berteman dengan orang yang suka menolong, orang yang pengertian, teman yang pemaaf, teman yang amanah. Semua orang senang berteman dengannya. Dan yang lebih penting dari hal tersebut, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai seseorang karena akhlak mulianya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Jannatun Naim. Jadi ini keuntungan daripada berperilaku baik. Di dalam pelajaran yang ke-8 ini, tujuan pembelajaran kita adalah mempelajari, memahami dan mengamalkan perilaku terpuji, gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, kemudian hemat. Ini 4 sikap terpuji yang akan kita pelajari. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang gemar membaca. Jadi kita tahu bagaimana cara kita menjadi pandai, ya kita pergi sekolah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Atau sekarang musim pandemi begini, ya kita rajin belajar, mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru melalui daring dan lain sebagainya. Dengan membaca, kita dapat mendapatkan berbagai macam ilmu agama, ilmu pengetahuan. Jadi dengan membaca, dan kita tahu bahwa dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun itu adalah perintah membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi perintah membaca ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Karena dengan membaca itulah sumber daripada ilmu pengetahuan. Membaca, mendengar, melihat, semuanya sumber untuk pengetahuan. Dan membaca itulah yang utama. Mungkin sekarang kita di Google banyak. Ya memang di Google ada, tetapi kita harus membaca dan juga kadang kita harus mendengar. Jadi ini adalah salah satu sikap yang terpuji, yaitu gemar membaca. Apa yang dibaca? Salah satunya ya harus paling utama kita orang Islam ya gemar membaca Al-Quran. Karena Allah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada perintah membaca dan ada petunjuk apa yang dibaca. Perintah membaca untuk mendapatkan ilmu, dan perintah yang dibaca adalah Al-Quran, sumber ilmu. Jadi ada perintah membaca dan ada tuntunan apa yang dibaca. Setelah itu ya ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat bagi kita semua. Para peserta didik yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, manfaat gemar membaca banyak.
Kalau membaca Al-Quran, ya kita pintar, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 huruf 10 pahala. Ketika kita mengucapkan alif lam mim, kita tidak mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, tapi semuanya adalah 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini mendapatkan 30 pahala. Kemudian menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, memperbanyak ide. Ini 3 manfaat dari membaca. Dan ini sudah kita pelajari pada hari Selasa yang lalu. Sekarang Ustadz mau masuk di pelajaran yang kedua, pantang menyerah. Pantang menyerah, ya artinya pantang menyerah ya seorang bersemangat, tidak mudah putus asa. Pantang menyerah artinya dia bersemangat, tidak mudah putus asa di dalam melakukan sesuatu. Saya coba lihat situ di gambar. Anak-anak, pernah kamu bayangkan jika kamu harus berangkat sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Jadi anak yang semangat, jadi pantang menyerah artinya bersemangat, tidak cepat berputus asa. Itu yang namanya arti pantang menyerah. Semangat, tidak cepat berputus asa, dan tidak gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Kalau ada orang yang mental kerupuk, baru saja susah, merasa susah daripada pelajarannya, langsung menyerah, langsung tinggalkan. Nah, itu bukan mental pejuang, itu bukan mental anak Islam. Anak Islam ketika mendapatkan kesulitan, dia mencari jalan keluar. Apakah dia minta bantuan kepada temannya, kepada orang tuanya, atau yang lainnya. Yang penting jangan menyerah. Aku capek, aku tidak bisa, aku tidak pintar, aku memang bodoh. Nah, jauhkan kata-kata itu. Itu adalah kata-kata yang menghambat kesuksesan kalian. Jadi, ketika mendapatkan hambatan, pelajari apa hambatan ini. Jika tidak mampu selesaikan sendiri, minta bantuan kepada teman, kepada bapak, kepada ibu, kepada saudara. Yang penting, fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan gampang menyerah. Harus bersemangat. Jangan cepat putus asa di dalam mendapatkan kesulitan. Dan ini adalah sikap yang baik, pantang menyerah. Nah, bukti pantang menyerah contohnya tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Sekarang walaupun daring, diberikan tugas sama bapak dan ibu guru, semangat kerjakan. Dan tentunya teman-teman yang bersemangat merasakan manfaatnya ini. Kemudian suka bekerja, tidak boleh diam diri, tidak boleh malas-malas, tidak boleh makutu, kaslan, tidak boleh malas-malas dalam kehidupan ini. Nah, para peserta didik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penjelasan dari Ustadz hari ini. Kemudian tugas kalian hari ini adalah, ayo ceritakan pengalamanmu mengerjakan tugas sekolah di rumah. Silakan dikerjakan, ditulis di buku minimal setengah lembar, 1 lembar lebih bagus, kemudian dipoto, dikirim ke WA Ustadz. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Ini yang bisa Ustadz sampaikan. Tetap semangat belajar, gemar membaca, pantang menyerah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua, kepada orang tua kalian. Semoga diberikan rezeki yang banyak dan melimpah, dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.